Annyeonghaseyo Yorobun. Selamat datang di kanal YouTube aku. Kali ini aku mau spoiler sinopsis drama Korea Bittersweet Hell episode terbaru. Selamat menyaksikan. Episode 5 Bittersweet Hell dimulai dengan ulang tahun Jae-jin dan Yang-won, di mana mereka menghabiskan waktu berkualitas bersama, tetapi selalu di bawah pengawasan Sagang. Adegan beralih ke Yang-won dan timnya menemukan mobil Jae-jin yang tenggelam. Untungnya, tas besar yang jatuh itu tidak berisikan mayat. Polisi menanyai kedua wanita tersebut dan memberitahu mereka bahwa mobil Jae-jin terlihat memasuki pelabuhan. Saat menyelidiki jejak Jae-jin dan Sena, mereka menemukan kamar tempat keduanya tinggal, setelah membayar sewa 1 bulan di muka. Di dalam ruangan, mereka menemukan catatan bunuh diri dari Jae-jin, meminta maaf atas keputusan drastisnya, sementara polisi mempercayai Jae-jin bunuh diri. Sagang menegaskan bahwa dia merasa putranya masih hidup. Yongmin pun tiba di kantor polisi, histeris atas berita bunuh diri Jae-jin. Polisi dan keluarga meninjau pergerakan Jae-jin di CCTV tetapi tidak berhasil. Sagang memutuskan untuk bermalam untuk mencari putranya, sementara Yang-won kembali ke putranya sendiri, karena merasa dikhianati dan kecewa dengan apa yang disebutnya keluarga. Ketika dia menelepon ke rumah, Myun Tae mengangkatnya, dan dia sepertinya sedang melakukan sesuatu yang tidak baik. Keesokan harinya, dia mengantar Do-hyun ke sekolah, sempat memperhatikan kekasihnya, yang tersenyum padanya. Young-won ingat nomor 4 yang tertulis di samping foto Do-hyun di foto keluarga mereka. Dia kemudian mengunjungi Dr. Oh untuk mempelajari lebih lanjut tentang Jae-jin. Dr. Oh mengatakan kepadanya bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang Jae-jin tetapi menyebutkan bahwa dia mengikutinya ke villa malam itu. Di sana, dia dipukul di kepala oleh Lee Sena, yang berbisik bahwa mereka semua akan mati. Di tempat lain, Sagang berhipotesis bahwa Jae-jin tidak pernah meninggalkan pelabuhan, dia mungkin melakukan perjalanan lebih jauh. Sagang dan Kang Sung memulai penyelidikan mereka dan akhirnya menemukan seorang tukang perahu yang mengaku telah membawa Jae-jin dan Sena menyeberang. Dia membayarnya, dan mereka memutuskan untuk melacak jejak pasangan itu. Sementara itu, Yang-won memulai pencariannya untuk mengetahui lebih banyak tentang suaminya. Dia memeriksa file operasi dan rekaman CCTV. Menemukan bahwa semua data telah dihapus, dia mengembalikan rekaman CCTV dan menemukan bahwa Jae-jin tidak pernah melakukan operasinya. Dia hanya berdiri atau duduk di samping dengan headphone terpasang. Sementara itu, dia menerima gambar jam tangan Jae-jin yang dia hadiahkan padanya pada hari jadi mereka dan rusak. Keesokan paginya, melalui panggilan bank, dia menemukan seseorang menghentikan dananya di cabang lain. Pada saat yang sama, berita muncul tentang kehidupan keluarga Yang-won yang tegang dan hubungannya dengan kasus bunuh diri Tuan Choi. Kemudian, di kantornya, Yang-won beralasan bahwa Jae-jin terlihat terlalu ceria untuk mati dalam rekaman CCTV. Dia sepertinya sedang membuat pertunjukan. Dia bertanya-tanya apakah mereka melarikan diri dengan uang itu. Saat itulah dia menerima video Jae-jin mendorong mobil sewaannya dari pantai di pelabuhan, berkata, "Sena, menurutku aku bisa menjadi sangat bahagia sekarang." Jelas sekali bahwa kematian Jae-jin adalah sebuah jebakan. Sejak berita keterlibatan Yang-won dalam kasus bunuh diri tersebar, jurnalis membanjiri kantor dan rumahnya. Dia juga menemukan video viral Sagang yang membantah rumor tentang kematian putranya saat dalam perjalanan pulang. Terungkap bahwa Sagang dan Kang Sung menemukan Sena dan Jae-jin di rekaman CCTV ketika mereka mendarat di sisi lain kapal feri mereka. Sagang bertemu dengan Yang-won, yang menyatakan bahwa Jae-jin mirip dengan orang mati dalam hidupnya, yang berarti dia tidak akan melibatkan dirinya lagi dalam kasusnya. Di tempat lain, di sebuah hotel, Sena menonton video viral Sagang. Kesal, sementara Jae-jin berenang. Dia memanggilnya dan bukannya membantunya berdiri, malah mencelupkannya ke dalam air dan mencoba menenggelamkannya. Memasuki episode 6, Lee Sena diselidiki polisi atas tuduhan membakar hidup-hidup pasangan ketiganya. Terungkap bahwa dia menunjukkan kecenderungan narsistik dan memiliki persepsi cinta yang menyimpang. Sena telah mendorong pasangannya ke dalam api karena dia mengambil kue ulang tahunnya. Orang tua dan kakak perempuannya meninggal dalam kecelakaan mobil. Namun seberapa besar kebenarannya masih belum diketahui. Hubungan Sena dengan Yang-won mungkin lebih dalam dari dugaan awal. Sena menonton salah satu acara Yang-won, membayangkan dirinya sebagai peserta. Dalam acara tersebut, Yang-won menyarankan untuk memutus ikatan keluarga yang beracun dan memberitahu peserta bahwa dia salah dalam tindakannya, yang membuat Sena tersinggung. Dia bertanya-tanya, "Kamu tinggal bersama keluarga seperti apa yang membuatmu bertindak seperti itu?" Sejak saat itu, Sena menyusun rencana untuk membuktikan Yang-won salah. Dia mengunjungi klinik Jae-jin sebagai pasien, bersimpati dengan situasinya, dan akhirnya memenangkan hati Jae-jin.
Dalam salah satu percakapan mereka, Jae-jin mengaku bahwa ibunya telah mengorbankan segalanya untuknya, jadi dia tidak bisa menolak jalan yang dia rencanakan untuknya, menjadi dokter meskipun dia takut akan darah. Dia juga merasa Yang Won tidak bisa memahaminya. Dalam tindakan yang meresahkan, Sena memberi makan merpati hanya untuk memenggal salah satunya dan mengirimkan kepalanya ke Yang Won. Dia juga mengunjungi Yang Won sebagai pasien, memata-matai, dan melacak anggota keluarganya, mengumpulkan rahasia mereka untuk digunakan nanti. Pada hari ulang tahun pertama mereka, Dr. Oh mengikuti Jae-jin dan dikejutkan oleh Sena, yang mengklaim Dr. Oh sedang menguntit Jae-jin dan ingin membunuhnya. Sena meyakinkan Jae-jin untuk meninggalkan villa dan mengusulkan rencana untuk memalsukan kematiannya agar dia bisa bebas. Jae-jin setuju. Hal ini mengarah ke adegan di mana Sena mencoba menenggelamkan Jae-jin di kolam renang hotel namun menahan diri ketika dia melihat staf hotel lewat. Yang Won memutuskan untuk fokus menyelamatkan putranya dan tidak ingin berurusan dengan Jae-jin. Do-hyun juga mengetahui perselingkuhan ayahnya dan mendukung ibunya. Dalam acaranya, Yang Won meminta pemirsa untuk bersikap baik dan tidak menyebarkan rumor jahat tentang keluarga siapapun. Di restoran Mi Soft Hands, Sagang menginstruksikan Kang Sung untuk membawakan barang-barang Sena dari villa. Mereka menemukan salah satu novel thriller misteri Sagang. Yongmin mengunjungi Sagang, mengungkapkan bahwa sejak kematian ayahnya, Yongwon telah mengabdikan dirinya untuk keluarga Jae-jin, mengabaikan ibu dan saudara laki-lakinya sendiri. Kembali ke rumah Choi, sekretaris Go Myu menyerahkan kotak kurir kepada Yongwon, yang berisi buku Sagang lainnya. Kemudian, Sagang memutuskan untuk mencari petunjuk di rumah Sena. Yongwon mengikuti Do-hyun dan menyadari bahwa dia telah berbohong padanya. Alih-alih bersekolah di akademi swasta, dia malah bergaul dengan Taeho dan pacarnya. Dia menjadi semakin curiga pada Taeho. Yongmin melakukan pemeriksaan latar belakang pada Taeho dan memastikan bahwa dia kuliah di universitas bergengsi dan memiliki reputasi yang baik. Saat bertemu dengan Sagang, Dr. Oh diusir dari klinik saat Sagang menyadari Dr. Oh ingin Yang Won menceraikan Jae-jin dan menggantikannya. Malamnya, Sagang mengajak Yang Won dan Kang Sung untuk menggeledah rumah Sena. Mereka menemukan potret dan karya seni yang meresahkan di rumahnya. Saat dalam perjalanan pulang, Sena terlihat membakar foto keluarga Choi di suatu tempat, dan Jae-jin kembali ke rumah. Alih-alih menyambutnya, Yang Won mengunci pintu mobil sehingga Sagang tidak bisa pergi dan langsung mengemudikan mobil ke arah Jae-jin. Ketegangan dipertahankan dalam episode ini saat kita merenungkan apa rencana Sena sekarang setelah Jae-jin kembali ke rumah. Dari informasi ini, tampaknya kematian Go Myu benar-benar sebuah kecelakaan dan misi Sena mungkin bukan untuk membunuh keluarga tersebut tetapi untuk menghancurkan mereka secara psikologis, mengungkap kebohongan yang ada di rumah tangga Choi dan mendiskreditkan Yang Won. Meskipun alur ceritanya tetap menegangkan, karakter Yang Won tidak terlalu menarik, karena dia hampir tidak menunjukkan emosi yang jelas. Terlepas dari referensi Sagang yang menarik terhadap Sherlock Holmes dan Agatha Christie, yang dimaksudkan untuk menggambarkan dirinya sebagai penulis stereotip thriller misteri, karakternya lebih berwarna. Diperankan oleh aktor veteran Lee Hye-yang, sifat misterius Sagang ditampilkan dengan bakat alami. Nah itu dia spoiler sinopsis drama Korea Bittersweet Hell episode terbaru. Jika kalian suka dengan konten ini jangan lupa like, komen, subscribe dan share ya. Sampai ketemu di spoiler sinopsis drama Korea lainnya.